Bojan Hodak keluhkan jadwal padat Persib, pemain bisa cedera. Persib turunkan pemain pelapis untuk lawan klub Thailand, fokus hadapi Persija? Mulai rajin nyekor, Trirone Del Pino makin pede bersama Persib. Bukti kerasnya persaingan Liga 1 2024-2025, baru masuk pekan kelima sudah ada 3 korban. Setelah Persib Bandung sukses mengandaskan PSIS Semarang dengan skor 2-1 pada laga pekan kelima Liga 1 2024-2025, Mark Klok dan kawan-kawan harus bersiap kembali bertanding. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun mengeluhkan jadwal padat yang harus dilakoni timnya dalam 2 pekan ke depan. Setidaknya ada 4 pertandingan yang harus jalani Persib Bandung sampai dengan awal Oktober. Tidak hanya pertandingan Liga 1, Persib juga disibukkan dengan kompetisi AFC Champions League, ACL, 2 yang laga pembukanya akan digelar pada Kamis, 19 September 2024, melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah melawan Port FC, Maung Bandung harus langsung fokus menghadapi duel big match kontra Persija Jakarta di kandang, 4 hari kemudian atau Senin 23 September 2024. Selanjutnya, Dimas Derajat CS lalu tandang ke markas Madura United FC pada Sabtu 28 September 2024 dan langsung terbang ke Cina untuk melawan Zhejiang FC di lanjutan ACL 2, Kamis 3 Oktober 2024. Jarak antar pertandingan yang begitu singkat, kata Bojan Hodak, berpotensi membuat pemain cedera dan mereka tidak maksimal saat bertanding. Saya tidak tahu mereka mengubah jadwalnya atau tidak. Sejauh ini saya belum dapat kabarnya. Saya harap mereka mengubahnya karena ini akan banyak memberikan perubahan, kata Bojan Hodak. Menurut Hodak, apabila anak asuhnya dipaksa bermain secara maraton maka bukan tidak mungkin banyak pemain yang cedera. Sebagai alternatif, Hodak mau tak mau harus menurunkan pemain pelapis saat mereka bertarung di ACL 2. Karena jika kami dipaksakan bermain 6 kali dalam 22 hari, pemain kami bisa cedera dan saya kemungkinan akan memainkan pemain pelapis di AFC. Saya tidak bisa terus memaksakan 11 pemain terbaik sebagai starter, tuntas Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan rencananya untuk melawan klub asal Thailand, Port FC. Sebagai informasi, Port FC kini diperkuat oleh salah satu pemain timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Duel antara Persib versus Port FC dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 19 September 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Ini merupakan laga perdana Persib di AFC Champions League 2, ACL 2. Jelang pertandingan, Bojan Hodak mengungkapkan rencananya melawan Port FC. Pelatih asal Kroasia itu secara mengejutkan berniat menurunkan pemain pelapis. Hal ini merupakan solusi dari jadwal padat yang dimiliki Persib. Seperti yang diketahui, Persib baru saja merampungkan 2 laga hanya dalam kurun waktu 5 hari. 2 laga tersebut yakni melawan PSM, 11-9, dan PSIS, 15-9. Di sisi lain, Maung Bandung juga hanya memiliki 4 hari jeda sebelum menghadapi Port FC. 4 hari ke depan mungkin kami akan menurunkan pemain pelapis. Karena ini laga ketiga bagi kami dengan jeda 4 hari. Di waktu yang bersamaan, Port punya waktu recovery yang bagus karena Liga Thailand, mereka memperhatikan itu, kata Bojan Hodak. Sementara itu, Persib memperoleh bekal positif sebelum melawan Port FC. Bekal positif yang dimaksud yakni keberhasilan Persib mengakhiri puasa kemenangan setelah mengalahkan PSIS dengan skor 2-1. Bojan Hodak mengaku puas dengan lini pertahanan Persib tetapi catatan diberikan untuk lini serang. Menurutnya lini serang Persib tak sebaik musim lalu. Itu tergantung siapa yang bermain melawan Port. Tapi menurut saya secara pertahanan dan lini tengah kami bermain dengan sangat bagus. Untuk penyerangan kami belum cukup tajam. Tapi seperti yang saya sampaikan, ini tim yang berbeda dari musim lalu, ucap Bojan Hodak. Setelah melawan Port FC, Persib dijadwalkan akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, Senin, 23 September 2024. Trirone Del Pino Ramos semakin percaya diri memperkuat Persib Bandung setelah melewati beberapa pertandingan di BRI Liga 1 2024-2025.
Tirone Del Pino kembali menyumbang gol saat menang 2-1 atas PSIS Semarang pada pekan kelima di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Itu gol ketiga yang diciptakan Tirone di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, pemain asal Spanyol itu juga menciptakan brace saat ditahan imbang Dewa United, 2-2, di pekan kedua. Saya selalu merasa percaya diri. Sejak saya tiba di sini, saya tahu bagaimana permainan saya, paham dengan gaya bermain saya bekerja keras dan menikmati sepak bola, ujar Tirone Del Pino, Senin, 16 September 2024, di Bandung. Saya hanya memainkan sepak bola dan bekerja keras seperti yang saya lakukan. Tetap tenang, dan fokus pada pekerjaan, lanjut Tirone Del Pino. Mengenai arti selebrasi saat mencetak gol ke gawang PSIS, Tirone menyebutkan hal itu lebih kepada ungkapan emosional semata setelah laga sebelumnya hanya berakhir imbang. Apalagi gol itu tercipta langsung di hadapan pendukung setia Maung Bandung. Saya tahu fans tidak senang karena kami sebelumnya gagal menang, dan saya tahu orang-orang di sini berbicara. Tapi bagi saya, tim selalu bekerja sangat keras untuk menang. Sangat keras, tegas Tirone. Menurutnya, Persib baru menjalani 5 pertandingan dan itu tentunya baru mulai. Apalagi saat ini Persib dihadapkan dengan jadwal yang cukup padat sehingga harus sabar dan lebih fokus. Saya tahu dalam sepak bola ada gairah, tapi kami juga harus sabar. Kami harus bersama-sama. Kami butuh fans juga perlu kami untuk mengerahkan yang terbaik, kata Tirone. Kebersamaan dan saling membantu kata pemain bernomor punggung 10 di Persib ini sangat penting agar tim terus mengalami peningkatan di setiap pertandingannya. Saya sangat senang dan nyaman karena akhirnya bisa mencetak gol di kandang sendiri. Saya harap kemenangan ini bisa membuat kami bisa lebih menyatu dan meningkatkan level permainan, harap Tirone sambil mengakhiri. Persaingan Liga 1 2024-2025 sepertinya tak berbeda jauh dari musim-musim sebelumnya. Kerasnya masih sama, dan baru masuk pekan kelima sudah ada 3 korban. Kompetisi Liga 1 2024-2024 ini baru bergulir selama 5 pekan dan pekan kelima ini baru dimulai Minggu, 15 September 2024. Namun, siapa yang menyangka bahwa sudah ada beberapa pelatih yang harus menjadi korban dari kerasnya persaingan Liga 1 2024-2025 ini. Dipastikan sudah ada 3 pelatih yang harus berpisah dengan timnya karena rentetan hasil buruk di Liga 1 musim ini. Kompetisi musim ini memang sangat menarik dan dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dalam kompetisi musim ini ada beberapa aturan baru yang bisa menambah kekuatan tim. Salah satunya terkait adanya aturan dari PT Liga Indonesia baru yang mengesahkan tim bisa menggunakan 8 pemain asing. Walaupun saat bermain di lapangan hanya 6 pemain yang bisa dimainkan. Namun, saat diperbolehkannya klub memakai banyak pemain asing ini tak menjamin klub bisa tampil apik dan aman. Pasalnya, masih ada beberapa klub yang Liga 1 yang kesulitan bersaing di Liga 1 hingga akhirnya pelatihnya menjadi korban. Bukti kerasnya persaingan Liga 1 ini dimulai 6 hari lalu pada Selasa, 10 September 2024. Pelatih yang memiliki curi-culum Vitae, CV, sekelas Real Madrid dan Juventus sekaligus kesulitan bersaing di Liga 1 ini. Hal ini karena PSBS Bia akhirnya resmi berpisah dan mengakhiri kerjasama dengan pelatih Juan Schneider. Juan Schneider pelatih PSBS Bia itu menjadi korban pertama kerasnya persaingan Liga 1. Schneider dipastikan tak lagi melatih PSBS Bia setelah tim menelan 3 kekalahan secara beruntun. Tim yang baru promosi ke Liga 1 itu kalah 4-1 dari Persib Bandung dalam laga perdana kompetisi musim ini. Setelah itu, mereka kalah 1-2 dari PSM Makassar, dan takluk 0-1 dari PSIS Semarang. Dengan hasil buruk itu, manajemen PSBS Bia pun langsung mengakhiri kerjasama dengan sang pelatih. Setelah pemecatan Juan Schneider pun PSBS langsung menunjuk Marcos Guillermo Samso menjadi pelatih. Pelatih asal Argentina itu pun langsung menunjukkan kualitasnya dengan membawa PSBS Bia meraih kemenangan langsung. Ia membawa PSBS mengalahkan Persija 3-1 pada Kamis, 12 September 2024, dengan materi pemain yang sama. Nama Henry Suslio menjadi korban kedua yang harus angkat kali dari kursi kepelatihan di Liga 1. Hasil terpuruk Semen Padang FC pun membuat manajemen mengakhiri kerjasama dengan Henry Susilo pada Jumat, 13 September 2024. Semen Padang dalam 4 pertandingan Liga 1 memulai kompetisi dengan hasil kurang memuaskan. Tim berjuluk Kabau-Sirah itu hanya meraih 1 kemenangan dengan menelan 3 kekalahan. Dengan hasil ini, manajemen Semen Padang FC pun memutuskan berpisah dengan Hendro Susilo. Manajemen memutuskan mengakhiri kerjasama ini setelah melakukan rapat evaluasi setelah Semen Padang FC kalah dari Malut United 1-2 pada Jumat, 13 September 2024.
Henry Susilo menjadi salah satu bukti sulitnya persaingan di Liga 1. Hal ini karena satu kemenangan saja tak cukup, sehingga kerja sama itu pun berakhir. Manajemen pun langsung menunjuk Hengki Ardiles untuk menggantikan posisi Henry Susilo sebagai pelatih sementara. Pelatih yang menjadi korban selanjutnya dari kerasnya persaingan Liga 1 yakni Widodo Ceputro. Legenda timnas Indonesia itu memang mengawali Liga 1 dengan hasil kurang bagus. Widodo Ceputro baru hanya membawa Madura United dengan meraih 1 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Manajemen Madura United sepertinya tak bisa lagi bersabar menunggu hasil bagus karena akhirnya Widodo Ceputro memutuskan mundur dari tim kepelatihan. Madura United dipastikan berpisah dengan Widodo setelah Sape kerap menelan kekalahan telah dari Persis Solo. Setelah Madura United kalah 0-4 dari Persis Solo pada Jumat, 13 September 2024, manajemen pun memecat Widodo. Widodo Ceputro sebenarnya memulai dari awal saat menukangi Madura United karena 90% pemainnya memutuskan cabut jelang Liga 1 2024-2025 ini. Dengan begitu, Widodo meracik tim dengan tim baru dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Namun, setelah menukangi Madura United ini, ternyata Widodo kesulitan bersaing di Liga 1. Hingga akhirnya Widodo Ceputro harus menyusul pendahulunya seperti Juan dan Hendro Susilo yang telah menjadi korban kerasnya persaingan Liga 1. Widodo masuk dalam daftar yang gagal memenuhi target dari manajemen, sehingga harus jadi korban. Pemecatan 3 pelatih ini tentu saja menjadi bukti kerasnya persaingan di Liga 1 2024-2025. Padahal kompetisi musim ini baru saja seumur jagung dan Liga 1 baru masuk pekan kelima. Akan tetapi, sudah ada 3 korban yang harus angkat kaki dari tim karena hasil tak memuaskan.